Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas RPD. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan masih semangat untuk mengikuti perkuliahan saat bulan Ramadan ini gitu. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Idul Fitri gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat. Nah, sekarang kita ada di pertemuan ke-8. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan karir. Jadi ketika nanti teman-teman itu sudah bekerja begitu, teman-teman harus merencanakan karir daripada teman-teman gitu. Jadi sebagai seorang pekerja, kalian jangan puas akan suatu level, posisi gitu ya. Kita harus bisa meningkat gitu kan. Orang itu harus punya keinginan untuk lebih dan lebih lagi gitu ya. Dalam artian lebih dari segi ilmu, segi kompetensi gitu ya. Nah, kalau ilmu dan juga kompetensi kita itu sudah meningkat begitu, nanti itu juga akan diikuti oleh karir. Karir kita juga akan meningkat begitu. Jadi sebagai seorang pekerja kita juga harus bisa teman-teman merencanakan karir kita ke depannya. Gitu ya. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut begitu terkait dengan perencanaan karir, kita harus tahu dulu definisi daripada karir itu sendiri. Mondi dan juga No mendefinisikan karir itu sebagai suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Nah, berarti dari definisi Mondi ini kita bisa melihat bahwa di karir itu adalah orang itu mengejar kehidupan kerjanya. Dalam artian dia berarti mengejar sesuatu nih di tempat kerjanya gitu. Kemudian sedangkan Davis dan Weather itu mendefinisikan karir sebagai suatu pekerjaan yang dipegang selama kehidupan kerja seseorang dalam suatu organisasi. Nah, ini juga melengkapi daripada definisi yang telah dikemukakan oleh Mondi dan juga No, bahwa karir itu berarti pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang selama dia bekerja gitu. Jadi dia bekerjanya itu sebagai apa? Di organisasi. Berarti dia karirnya di situ. Gitu ya. Nah, dari kedua definisi ini kita bisa menyimpulkan nih bahwa karir itu semua pekerjaan ataupun jabatan yang dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya. Jadi karir itu bisa berupa pekerjaan, bisa berupa jabatan gitu. Yang dipegang oleh seseorang selama dia bekerja. Gitu ya. Bisa dipahami definisi daripada karir? Oke. Komponen utama karir. Ada 4 teman-teman. Yang pertama alur karir atau jalur karir. Ya, alur atau jalur itu sama ya. Kalau misalkan ada yang menyebutkan jalur karir, itu juga sama dengan alur karir. Kemudian tujuan karir. Nah, selanjutnya perencanaan karir. Dan yang keempat adalah pengembangan karir. Alur karir. Nah, alur karir ini didefinisikan sebagai pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Jadi mulai seseorang itu masuk di organisasi gitu. Dia menduduki posisi apa? Gitu. Jadi misalkan dia masuk di organisasi, dia bergabung di entry level. Jadi yang paling bawah begitu. Nah, kemudian dia seiring berjalannya waktu karena misalkan dia dapat promosi, kinerjanya baik, begitu kemudian diangkat, berarti
levelnya naik nih, teman-teman. Sudah bukan level entry lagi, middle atau top gitu. Berarti itu namanya alur karir karena dia bisa membentuk karir seseorang. Berarti kan posisinya itu juga naik gitu kan? Posisi dan juga jabatannya kan naik. Itu yang dinamakan dengan alur karir. Nah, setelah alur karir, selanjutnya yaitu tujuan karir. Jadi ketika kita bekerja, gitu, kita berkarir, kita menjabat, pasti ada tujuan yang ingin kita capai, harapan yang ingin kita wujudkan, gitu kan. Jadi tujuan ini mencakup pernyataan tentang posisi masa depan di mana seseorang berupaya mencapainya sebagai bagian dari karir hidupnya. Berarti di sini tujuan itu bisa bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Misalkan kita katakan 5 tahun, berarti dia masuk di jangka panjang. 5 tahun lagi saya ingin menjadi di posisi apa? Misalkan level manager gitu. Untuk 3 tahun ke depan, berarti jangka menengahnya kalian harus bisa menjabat sebagai supervisor. Gitu ya. Jadi secara karir kalian itu berjenjang gitu. Dari bawah kemudian naik ke menengah, supervisor itu menengah, teman-teman. Kemudian top manajernya gitu ya. Nah, berarti kita punya nih sudah punya tujuan karir karena dia sudah masuk tentang posisi masa depan yang ingin kita capai gitu ya. Itu di tujuan karir. Perencanaan karir. Jadi ketika kita bicara tentang perencanaan karir, teman-teman, itu didefinisikan sebagai proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Jadi di perencanaan karir itu kita harus tahu nih strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan karir tersebut gitu. Jadi misalkan seperti kita harus targetnya harus terpenuhi terus, kinerja kita harus bagus. Nah, itu misalkan seperti itu. Berarti setiap kita ingin melakukan step by step, langkah-langkah untuk kita bisa mencapai posisi itu, berarti itu masuk di perencanaan karir, gitu ya. Jadi misalkan saya ini sebagai seorang akademisi, gitu ya. Nah, di akademisi itu ada namanya jabatan fungsional, teman-teman. Jabatan fungsional itu misalnya dari level asisten ahli ke lektor, gitu. Nah, langkah apa yang saya lakukan? Berarti saya harus menerbitkan jurnal, melakukan penelitian, melakukan pengabdian. Itu ada masing-masing poinnya. Jadi misalkan penelitiannya harus 2 atau apa seperti itu. Itu contohnya. Nah, berarti itu adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk mencapai tujuan karir saya, yaitu mencapai lektor, misalnya seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami? Jadi, langkah-langkah ini tuh untuk setiap posisi, untuk setiap jabatan itu berbeda. Gitu. Dan ketika teman-teman sudah berada di posisi A, pasti teman-teman tahu nih, strategi apa, langkah-langkah apa yang harus teman-teman ambil untuk bisa naik ke posisi di atasnya teman-teman. Gitu. Karena teman-teman ini sudah harus mengenal namanya lingkungannya itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, itu kan sudah kenal. Jadi itu juga mempermudah kita untuk mengidentifikasi langkah apa yang harus kita ambil. Gitu ya. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Jadi di sini seseorang itu melakukan perbaikan-perbaikan personal yang dilakukan untuk mencapai rencana dan tujuan karirnya. Jadi orang itu harus bisa berkembang gitu kan. Berarti kalau orang berkembang berarti dia melakukan perbaikan atas dirinya, bisa kompetensinya, bisa skillnya, itu mereka semakin tingkatkan gitu teman-teman, bisa melalui kegiatan pelatihan, diklat, dan sebagainya. Jadi pelatihan dan diklat ini adalah untuk mempersiapkan karir mereka gitu ya.
hal-hal atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan karir seseorang. Jadi yang pertama pendidikan formalnya. Nah, suatu posisi ataupun jabatan itu terkadang bergantung pada pendidikan formalnya. Jadi misalkan seperti kualifikasi begitu. Nah, orang dengan pendidikan minimal S1 yang harus dia itu bisa menjabat suatu posisi, misalkan seperti itu. Nah, berarti di sini pendidikan formal dari seseorang itu berpengaruh terhadap karirnya, gitu kan? Yang kedua adalah pengalaman kerja. Berarti di sini pada posisi itu orang yang melakukan pekerjaan tersebut, orang yang berada di posisi itu berarti sudah ada pengalaman kerja sebelumnya, entah sudah 3 tahun, 5 tahun, itu sudah ada teman-teman. Nah, berarti dia lebih mudah untuk menjalankan posisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah sikap atasannya. Nah, jadi misalkan atasannya itu hanya melihat orang-orang yang dekat dengannya gitu. Jadi kita itu tidak bisa mendapatkan promosi gitu kan. Karena kita tidak dekat dengan atasan. Berarti itu akan mempengaruhi teman-teman karir kita ke depannya. Kemudian prestasi kerja. Jadi misalkan karena banyaknya ini biasanya itu ada namanya evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini difungsikan untuk menentukan apakah karyawan itu berprestasi atau tidak. Gitu. Jadi ada bobot penilaiannya sendiri gitu ya. Namanya performance appraisal. Gitu. Jadi nanti kelihatan nih bagaimana kinerjanya. Kinerjanya bagus, sedang atau buruk. Nah, itu nanti kelihatan teman-teman. Berarti kalau misalkan kinerjanya itu bagus, berarti kadernya ini juga akan meningkat gitu ya. Kemudian selanjutnya bobot pekerjaan. Nah, bobot pekerjaan ini berarti semacam dokumen begitu, yang mana dari dokumen itu kita bisa melihat progres dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi untuk memantau progresnya sampai mana, sudah selesai atau belum. Nah, itu dilihat dari bobot pekerjaan. Kemudian adanya lowongan jabatan. Jadi seperti yang sudah kita pelajari tentang posisi, misalkan si A1 berarti ini dia cocok diganti dengan siapa. Nah, berarti itu adanya lowongan jabatan yang kosong. Itu misalkan juga di organisasi, di perusahaan itu ada posisi manajer. Nah, manajer ini itu sudah pensiun, begitu kan? Berarti ada lowongan yang kosong. Lowongannya yaitu untuk posisi manajer. Berarti orang-orang yang di bawahnya ini, di bawah level manajer, ini berarti terbuka lowongan untuk mereka isi posisi manajer. Begitu ya. Manfaat perencanaan karir. Yang pertama, menyelaraskan antara strategi organisasi dengan kebutuhan penyediaan karyawan dalam organisasi. Gitu ya. Jadi seperti tadi adanya lowongan jabatannya kosong, berarti di sini bisa nih untuk menyelaraskan strategi dengan kebutuhan penyediaan karyawan, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan karyawan yang siap dipromosikan. Jadi karena kita sudah punya nih dokumen prestasi kerjanya karyawan, berarti itu bisa kita gunakan sebagai acuan untuk mempromosikan karyawan. Kemudian mendayagunakan pemupukan karyawan di level-level bawah. Jadi di sini maksudnya itu diberikan ilmu, diberikan semacam pengetahuan gitu untuk mempersiapkan karir-karir mereka. Karena mereka ini masih di level entry, level bawah begitu. Bagaimana mereka bisa siap untuk meningkat karirnya, berada di middle, bukan di entry lagi, berarti kita harus memberikan bekal buat mereka agar karirnya bisa siap ketika dipromosikan menjadi posisi menengah gitu ya. Kemudian meningkatkan kepuasan karyawan, itu jelas. Karena karyawan ketika dipromosikan, ketika dikembangkan begitu, mereka jelas akan puas. Kemudian membantu mewujudkan peluang kerjasama tanpa memandang perbedaan etnis, agama, dan juga gender.
Pengembangan karir, jadi di pengembangan karir itu adanya peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Jadi di pengembangan karir ini juga diliputi aktivitas-aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakan. Jadi di sini pada pengembangan karir itu individu ini sudah dipersiapkan gitu kan untuk menduduki suatu posisi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan perencanaan karir bagi individu. Nah, di sini kita harus tahu teman-teman, langkah apa yang harus kita tempuh untuk merencanakan karir. Yang pertama adalah menilai diri sendiri. Yang kedua, meneliti gagasan dan juga kesempatan yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, membuat hubungan-hubungan yang hubungan-hubungan ini itu maksudnya adalah relasi. Jadi kita memperluas networking kita ketika kita bekerja, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tindakan. Berarti kita sudah mulai nih tahu perencanaan karir kita seperti apa. Nah, bagaimana cara kita untuk menilai diri sendiri? Jadi dalam menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri itu ada 3 kriteria utama. Yang pertama adalah kemampuan dan juga keterampilan kita. Misalnya, kemampuan kita dalam berkomunikasi, kemampuan kita dalam memecahkan masalah itu seperti apa. Kemudian, minat kita. Bisa minat terhadap lingkungan, minat olahraga, seperti itu. Ada juga kelebihan, misalnya keinginan untuk sukses. Kemudian, keinginan untuk membantu orang lain. Nah, itu adalah cara kita untuk menilai diri sendiri. Jadi, kita harus memenuhi 3 kriteria utama ini dalam menilai diri sendiri. Nah, penilaian diri sendiri ini itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja kita di masa depan. Jadi karena penilaian diri sendiri ini merupakan langkah awal dalam perencanaan karir, jadi kita bisa nih terhindar dari berbagai kesalahan yang bisa mempengaruhi kemajuan karir kita. Jadi di sini dalam melakukan penilaian diri kita harus sangat berhati-hati gitu ya. Karena sekali saja kita salah, berarti itu kita akan berpengaruh terhadap kemajuan karir kita sendiri. Gitu ya. Nah, dalam penilaian diri itu kita bisa menggunakan instrumen. Yang pertama adalah neraca kekuatan dan juga kelemahan. Jadi di sini kita harus bisa nih, teman-teman, menyadari kekuatan kita itu apa, kelemahan kita itu apa. Teman-teman kan sudah tidak asing dengan istilah SWOT gitu ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Nah, itu kita ambil yang kekuatan dan kelemahan saja gitu. Apa yang menjadi kekuatan kita sehingga kekuatan itu bisa kita gunakan untuk mengatasi kelemahan yang kita miliki. Jadi kita list nih, teman-teman. Kekuatan kita A, B, C. Kelemahan kita A, B, C. Nah, seperti itu. Itu adalah langkah kita untuk melakukan penilaian diri. Gitu. Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan instrumen suka dan tidak suka. Jadi di sini kita itu harus membantu seseorang dalam mengenali batasan-batasan yang mereka kenakan pada diri mereka sendiri. Jadi saya itu lebih cenderung ke suka apa? Berarti ke minat gitu. Tidak suka apa? Gitu. Berarti nanti kita itu secara otomatis itu akan membuat batasan sendiri dari apa yang kita suka dan apa yang tidak kita sukai. Sampai di sini bisa dipahami kan, teman-teman? Jadi selain perencanaan karir individu, ada namanya perencanaan karir organisasional. Jadi di sini perencanaan karir itu terletak pada individu. Perencanaan karir organisasional ini sejalan dengan perencanaan karir individu, teman-teman. Nah, kenapa? Agar perusahaan ataupun organisasi itu bisa mempertahankan karyawan.
yang terpandai, yang terbaik, begitu. Nah, kemudian para karyawan ini harus melihat bahwa perencanaan karir organisasional ini diarahkan untuk meningkatkan tujuan karir spesifik mereka. Nah, karena tadi perencanaan karir organisasional ini sejalan, begitu berarti perencanaan karir organisasional ini sebagai supporting untuk tujuan karir daripada individu, begitu. Kemudian perusahaan itu atau organisasi harus membantu para karyawan untuk menetapkan tujuan karir, yang terutama itu keamanan karir. Jadi mereka itu pasti bisa di posisi itu, tidak akan misalkan dia itu dalam posisi aman gitu teman-teman. Aman dalam artian ya tetap pada posisi itu. Dia tidak akan turun ke bawah gitu. Itu adalah posisi aman. Kemudian perusahaan itu harus memberi karyawan peluang untuk mempelajari dan mengerjakan hal-hal yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah tahapan perencanaan karir organisasional. Yang pertama, kita bisa mengawali dengan penempatan kerja dan orientasi awal karyawan. Itu adalah tahapan pertama dari perencanaan karir organisasional. Nah, setelah karyawan itu ditempatkan, kemudian mendapatkan orientasi, begitu. Nah, selanjutnya itu kita amati nih kinerjanya seperti apa, gitu. Terus kemudian kita juga harus membandingkan antara kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut dengan standar jabatan. Nah, setelah kita melakukan pengamatan itu, kita identifikasi teman-teman, kekuatan dan kelemahan dari karyawan yang bersangkutan itu seperti apa. Gitu. Nah, setelah kita identifikasi, berarti kita harus membantu karyawan yang bersangkutan menetapkan keputusan karir tentatif. Jadi karir tentatif ini karir yang bisa saja berubah. Dia bersifat dinamis gitu ya. Jadi di sini adalah berubah seiring berlangsungnya proses. Karena mereka adalah terus diidentifikasi. Berarti selama proses identifikasi kekuatan dan kelemahan itu, karir juga akan berubah, teman-teman. Tidak tetap begitu. Nah, keputusan karir tentatif ini itu didasarkan pada sejumlah faktor, misalkan kebutuhan pribadi, kemampuan, aspirasi, dan kebutuhan daripada organisasi. Kemudian, yang terakhir, manajemen ini bisa menjadwalkan program-program yang terkait dengan kebutuhan khusus dari karyawan. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin teman-teman diskusikan, silahkan nanti disampaikan pada Google Meet gitu ya. See you.